Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Talita Zahrani dengan NIM 2020-230042 membuat video presentasi ini untuk memenuhi nilai tugas atau ujian tengah semester mata kuliah inteligensi buatan atau AI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pahami atau saya kuasai, saya mengerti, yaitu BFS dan DFS. Jadi apa itu BFS? BFS atau Breadth First Search ini adalah sebuah algoritma pencarian jalur secara melebar dengan mengunjungi simpul yang bertetangga terlebih dahulu sebelum pencariannya lanjut ke simpul yang lebih dalam atau simpul yang ada di bawahnya. Di sini akan dicontohkan pencarian jalur BFS menggunakan diagram tree. Pertama-tama semua mulai dari akarnya dulu, yaitu A. Dengan BFS turun ke bawah, yaitu B. Nah, dari B ini bukan turun ke anaknya dulu, tapi yang bertetangga terlebih dahulu. Jadi dari B ke C, dari C ke D. Nah, setelah dari D, tidak ada yang sejajar atau bertetangga lagi, baru turun ke bawahnya. Nah, berarti dari D ke E, setelah itu yang sejajar E ke F dan F ke G. Seperti ini jalur pencarian menggunakan BFS. Setelah itu, apa itu DFS? Jadi DFS atau Depth First Search ini adalah sebuah algoritma pencarian jalur yang pencariannya ini dilakukan mulai dari akar juga sama, tetapi menelusuri terlebih dahulu sejauh mana anak cabangnya hingga menemukan simpul yang tidak memiliki anak. Akan dicontohkan lagi menggunakan diagram tree. Semua mulai dari akar sama, berarti dari A. Setelah itu turun ke anaknya B. Tetapi setelah B bukan C karena tadi menelusuri anak cabangnya dulu. Berarti dari B itu ke E. Nah, E tidak memiliki cabang atau anak lagi. Jadi kembali lagi ke B sebenarnya. B ini selain memiliki E yaitu F. Jadi setelah E ini ke F. Karena B tidak memiliki cabang atau anak selain E dan F, jadi dari F ini naik yang sejajar dengan parent-nya, yaitu C, karena ini sejajar dengan B. Nah, C memiliki cabang, yaitu G. Nah, karena tidak memiliki anak lain selain G, setelah dari G ini langsung ke D, yang sejajar dengan parent-nya. Jadi ini jalur pencarian atau penelusuran ya, menggunakan DFS. Setelah itu akan saya tunjukkan program Python-nya menggunakan Jupyter Notebook untuk BFS dan DFS. Jadi di sini sudah ada programnya. Program ini saya dapatkan dari dosen saya sendiri, yaitu Bapak Herianto. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mengisi grafnya. Jadi di sini diisi mulai dari akarnya dulu, yaitu A. Nah, A ini memiliki anak B, C, dan D. Maka dari itu diketik B, C, dan D. Tidak lupa untuk memberi tanda koma di akhir. Setelah itu dengan BFS ya ke B dulu. Jadi setelah A itu B. B ini memiliki child atau anak E dan F. Jadi di sini ditulis E dan F ya. Setelah A, B, nah menggunakan BFS bukan ke E tapi ke C. Jadi di sini ditulis C. Nah, C ini memiliki cabang G. Jadi hanya ditulis G saja.
Setelah C ke D. D ini tidak memiliki cabang atau anak, jadi dikosongkan. Setelah itu E sama dikosongkan. Setelah itu F. Dan terakhir Y. Jangan lupa diberi kurung kurawal untuk penutup. Setelah itu di sini ditulis akarnya ya. Jadi setelah di-run, penelusuran jalur yang menggunakan BFS ini adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi dari A, B, C, D, E, F, dan G. Setelah itu saya akan mencoba mengisi graf yang kedua ini menggunakan DFS. Caranya sama, akarnya itu A, dan A memiliki anak B, C, D. Setelah itu dari A ke B, B ini memiliki anak E dan F. Diisinya kira-kira sama, tetapi setelah B ini bukan C lagi karena kita menggunakan DFS, jadi turun ke bawah atau ke cabangnya terlebih dahulu. Jadi setelah B itu E. Nah, E-nya dikosongkan ya karena tidak memiliki cabang lagi. Setelah E ke F, ini sama dikosongkan juga. Setelah F, naik lagi yang sejajar dengan parent-nya B, yaitu C. Nah, C ini memiliki child atau cabang G. Nah, setelah dari G yang terakhir adalah D. Jadi kurang lebih sama, hanya penempatannya yang berbeda. Nah, di sini juga ditulis A karena akarnya. Bisa di-run. Nanti penulisan jalur menggunakan depth first search ini sebagai berikut, yaitu A, B, E, F, C, G. Sama seperti yang tadi, A, B, E, F, C, G. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.